Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida, wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yaumina hadha ila yaumil ba'si wal nahdah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami Al-Quraisy yang diberkahi, dirahmati, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pada surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, di mana Allah berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Yang artinya, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia yang aku ciptakan dari setetes air mani, yang kemudian aku besarkan, aku hidupkan, dan aku tanggung segala macam kebutuhannya, yang aku penuhi segala macam bentuk kehidupannya, kemudian dia berusaha untuk melawan diriku, menjadi musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal setelah kematiannya, walaupun kematiannya tragis, walaupun kematiannya tanpa ada kuburannya, terbuang di lautan atau terhempas dengan ombak yang besar, itu pun aku bisa menghidupkan kembali, kata Allah, untuk memberikan peradilan yang seadil-adilnya kepada dirinya. Ini sebuah penegasan Allah tentang kita, saudara-saudara, bahwa pada hakikatnya manusia ini, kita ini adalah makhluk yang tidak punya daya dan upaya selain daripada ucapan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, gerak dan langkah kita, itu semuanya biiznillah. Makanya ucapan hauqalah yang sudah menjadi kebiasaan, sering kita ucapkan, sering kita katakan la haula wala quwwata illa billah, itu bukan hanya sekedar ucapan sebatas di bibir, saudara-saudara. Sebab siapapun orangnya, dan kita banyak telah menyaksikan betapa hebatnya si fulan, kayaknya si fulan, bahkan semua orang takut pada dirinya. Suatu ketika lantaran kesombongannya melebihi batas daripada ketetapan, bahkan menyaingi Tuhan, lalu Allah berikan peringatan. Tidak usah Allah berikan penyakit yang banyak, Allah kasih mengok mulutnya alias stroke. Itu sudah merupakan penyakit yang sangat memalukan. Ketika orang dikasih peringatan berupa penyakit stroke, mengok mulutnya, saudara-saudara, yang cantik akan menjadi jelek, yang gagah akan tidak terlihat lagi kegagahannya, harta dan kekayaannya tidak akan bisa merubah kembali daripada apa yang sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ingat bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina, kemudian Allah muliakan kita. Mana kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita? Akal dan agama. Sehebat apapun makhluk yang ada di muka bumi ini, itu tidak akan menjadi mulia lantaran mereka tidak punya agama dan tidak punya akal. Tapi kita manusia
Walaupun kita hidup dalam keadaan biasa, orang bilang kita sederhana, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita diberikan akal yang sehat, kemudian kita diberikan agama, dan agama bukan hanya sekedar tulisan nama di KTP kita, tapi Allah turunkan sesudah para nabi, para rasul, para aulia, kemudian para ulama, sampai ke kampung-kampung kita, para ustaz, para kiai, mengajarkan kepada kita, menuntut kepada jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan seperti ini kita masih mau mengingkari Allah, mau menentang Allah? Diberikan badan yang sehat tapi tidak mau ruku dan sujud kepada Allah, diberikan harta yang banyak tapi bakhil dan pelit tidak pernah hilang dari diri kita, diberikan kegagahan, diberikan pengaruh, tapi kegagahan dan pengaruh kita gunakan untuk menindas orang-orang yang bodoh, menindas orang-orang yang lemah, dan kita berkata bahwa tidak ada yang berani dengan saya. Ingat saudara-saudara, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan kita, bukan hanya sampai di alam kubur, tapi di dunia sudah banyak sesuatu yang terjadi atas perilaku-perilaku manusia yang seakan-akan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, maha hebat, maha gagah, maha kuasa, maha segala-galanya, dan dia beranggapan semua orang takut kepada saya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu disinilah Allah mengajarkan kepada kita melalui satu perintah solat namanya. Pada saat kita mengangkat kedua tangan kita yang kita katakan Allahu Akbar, dalam posisi itu saudara-saudara tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih gagah, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih kuat. Semuanya adalah kecil, yang maha besar adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mulai berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ya Allah, ibadah saya, hidup dan mati saya, itu semua tidak akan bisa kami lalui dengan aman, dengan nyaman, selain dengan pertolongan Allah. Dan itu kami sadar semuanya kami peruntukkan hanya untuk-Mu, ya Allah. Dari sini kita sudah bisa mengambil pelajaran demi pelajaran, saudara-saudara, betapa elok dan bagusnya pelajaran solat, betapa indahnya pelajaran solat. Ketika kita ruku, kemudian yang kita lihat adalah asal muasal kita, bumi dan tanah. Dari situ kita berasal, maka baik-baiklah tinggal di atas tanah. Segala apa yang ada di langit, yang di bumi, termasuk malaikat-malaikat penjaga petir, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan petir itu sendiri, geledek itu sendiri, yang ketika dia bergemuruh suaranya menakutkan hati kita, dia pun bertasbih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat kita sujud, kemudian 7 anggota sujud melekat pada tanah, melekat pada bumi, yang kepadanya kita akan kembali. Di atasnya kita mencari makan, memberikan kehidupan bagi keluarga, dan daripada asalnya kita semuanya tercipta. Oleh karena itu saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, lalu bagaimana maksud agama? Siapakah orang yang hebat? Siapakah orang yang kuat? Siapakah orang yang dikatakan Allah orang yang terbaik? Adalah orang yang senantiasa merendahkan dirinya, merendahkan hatinya dan dirinya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah manusia, tidak merasa sok tahu, tidak merasa sok pintar, tidak merasa sok alim. Dia berjalan di atas muka bumi sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan fa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kemanusiaan, yang hatinya membela orang-orang yang susah, menghormati orang-orang yang lemah, mengangkat harkat derajat orang yang tertindas, senantiasa berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesopanan dan penuh kebaikan. Ucapan yang keluar bukan caci maki, ucapan yang keluar adalah nasihat yang memberikan orang semuanya menjadi sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas muka bumi. Dia seorang kaya tapi menjadi orang kaya yang dermawan. Dia seorang yang berpengaruh tapi membela hak-haknya orang yang tertindas. Dia seorang yang alim tapi tidak menggurui kepada orang yang bodoh, mengajarkan, membimbing, dan kemudian senantiasa mengingatkan kepada jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faiza khatab
khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dihina, dia dicaci maki, semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun dia tidak akan pernah membalas atas kezaliman dan kedurjanaan manusia kepada dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.